Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala mu'allif rahimallah. Wasunnatu ayyum syifahu ba'da tamami ghuslihi wa yukafanul mayyitu fima yajuzu lahu fi hayatihi labsuhu minas thiyabi wal abyadu afdalu min khairihi wal qadimu al makhsuhu aula minal jadidi. Saya teruskan untuk materi menyambung yang kemarin, bahwasanya kewajiban kita orang yang masih hidup ketika ada orang mati adalah 4 perkara, dan itu hukumnya fardu kifayah. Yang pertama adalah memandikan. Kemarin sudah yang pertama. Yang kedua, mengkafani atau membungkus mayit. Yang ketiga, mensolatinya. Dan yang keempat adalah menguburnya. Nah, sekarang untuk yang kedua, yaitu mengkafani atau membungkus mayit. Kemarin sebelum dikafani, setelah dimandikan, disunahkan. Kalau sekarang itu menghandui. Kalau di sini itu ya menyerbeti, dalam arti menyerbeti itu ya menghandui, menghilangkan sisa-sisa air setelah mandi itu sudah sempurna. Nah, yang nomor 2, mengkafani mayit. Mengkafani mayit itu ya, mengkafani mayit itu tidak harus dari kain mori. Kain mori yang apa itu namanya? Kain mori yang baru. Bahkan lebih utama itu adalah dengan pakaian keseharian yang dalam arti pakaian itu suci. Ya, pakaian itu suci. Jadi diperbolehkan membungkus mayit atau mengkafani mayit itu dengan pakaian-pakaian keseharian yang dipakai. Misalkan sarung atau kain yang batik, ya enggak apa-apa. Yang penting itu suci. Fima yajuzu lahu fi hayatihi minas thiyabi. Yang penting pakaiannya itu suci, kainnya itu suci. Jadi tidak harus baru. Cuman wal afyadu afdalu min ghairihi. Cuman kalau putih, kafan putih, kain putih itu dipakai untuk mengkafani, membungkus mayit, itu lebih utama dibanding yang lain. Yang lain mungkin kainnya itu warna hitam, warna coklat, warna biru, atau batik. Itu boleh, cuman yang lebih afdol kesunahannya itu adalah yang putih. Dan putih ini tidak harus baru. Nah, wal qadimu al maghsulu aula minal jadidi.
Sedangkan kain untuk mengkafani mayit yang sudah lama terpakai dalam arti tidak baru itu lebih afdol daripada pakaian yang baru. Mengapa demikian? Kain kafan yang sudah lama dalam arti sudah pernah dipakai itu lebih afdol, lebih utama daripada yang baru. Alasannya adalah li'annal kafana ayalu lil bala wasodidun wasodidi wal hayu aula bil jadidi. Jadi mengapa kalau mayit itu lebih baik dikafani dengan pakaian yang sudah lama dalam arti sudah pernah dipakai, tidak baru? Alasannya adalah karena nanti kain kafan itu setelah dikubur itu akan busuk lah, akan rusak dan akan menjadi makanan cacing atau makanan singgat kalau orang Jawa. Nah, sedangkan orang yang hidup ini lebih berhak untuk memakai pakaian yang baru. Wal hayyu aula bil jadidi. Orang yang masih hidup itu berhak atau lebih berhak untuk memakai pakaian yang baru. Tidak dengan orang yang mati ya, cuman kesunahannya atau kelebihannya itu adalah yang putih. Cuman kalau terbiasa menjadi budaya atau adat istiadat, ini biasanya itu dibelikan kain kafan yang baru. Dan kain kafan ini sebelum dipotong-potong atau sebelum dipakaikan itu disunahkan untuk dibukhuri. Bukhuri itu apa? Menyan Arab dibakar kan keluar asapnya. Nah, ini diasap lebih dulu, tujuannya apa toh? Ya biar wangi. Tapi kalau sekarang itu praktis pakai minyak wangi saja. Tapi di sini memang kalau bukhur, ya, pengasapan memakai menyan yang wangi itu memang lebih awet. Ya, ini kalau bisa. Kalau tidak bisa ya praktisnya memakai minyak wangi. Wa qolul kafani lafafatun wahidatun tasturu jami al badani ila ra'sal mukhrimi bahwa jahal mukhrimati fayakhrumu sab'aruhuma. Nah, mengkafani atau membungkus mayit itu minimal dalam arti yang wajib, yaitu 1 lembar, 1 helai. Tapi 1 helai ini bisa mencukupi untuk menutup seluruh tubuh. Ya, tasturu jami al badani. Boleh memakai pakaian hanya 1 lembar, tapi 1 lembar ini mungkin lebar dan panjang sehingga menutupi seluruh tubuh mayit. Nah, yang tidak boleh kecuali yang tidak boleh untuk ditutup yaitu kepalanya orang laki-laki yang sedang ihram dan wajahnya wanita yang sedang melakukan ibadah ihram atau haji atau umroh sama saja. Maka kalau ada orang baru melaksanakan umroh haji sedang memakai pakaian ihram, istilah Jawanya itu nyandang ihram, maka ketika meninggal dunia ini tidak boleh, hukumnya haram. Ketika mengkafani, laki-laki kepalanya dibungkus, wanita wajahnya ditutup atau tertutup, ini nggak boleh. Alasannya karena orang yang sedang ihram itu, ya, orang yang sedang ihram itu tidak tertutup, ya, tidak tertutup ibadahnya.
ya tidak menutup ibadahnya, karena itu adalah merupakan hak daripada orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh dalam arti masihnya ada ihram. Maka tujuannya itu adalah walaupun dalam keadaan mati, dia itu seakan-akan masih melaksanakan ibadah ihram atau sowan menghadap keadaan Allah dalam keadaan ihram atau ibadah umroh atau ibadah haji. Jadi makanya tidak boleh dalam arti di sini hukumnya adalah haram. Ya tentu yang haram andikan yang menutup atau yang mengkafani itu yang masih hidup ya kena dosa dia masih hidup. Kalau yang sudah mati orang ngerti kok. Jadi sekali lagi ketika mengkafani orang yang sedang ihram memakai pakaian ihram baik ibadah haji maupun umroh, itu ketika mengkafani kepalanya laki-laki tidak boleh ditutup, tidak boleh dibungkus, dan wanita wajahnya tidak boleh tertutup atau tidak boleh dibungkus. Jadi minimal 1 lembar tapi menutup seluruh tubuh. Wa akmaluhu lidzakari salasu lafaifa laisa fiha qamisun wala imamatun. Nah, untuk mengkafani membungkus mayit di mana mayitnya ini adalah laki-laki, sempurnanya itu adalah 3 helai. Ya, 3 helai. Ini sempurnanya, tapi kalau wajibnya yaitu tadi 1. Untuk menyempurnakan 3 helai, di mana 3 helai ini tidak ada bajunya, tidak ada serbannya. Tapi biasanya kalau di sekitar kita itu kalau beli apa itu namanya? Beli kain mori itu biasanya tuh 11 meter. 11 meter itu akhirnya tuh kan kalau dibuat 3 helai itu kan masih sisanya tuh banyak. Akhirnya ya dibuat baju, ya tentu baju yang tidak dijahit, dipotong untuk baju, dan yang satu dipotong lagi untuk sarungan atau izarun. Jadi minimal kesempurnaan mayit yang laki-laki yaitu 3 helai. Nah, sekarang kalau wanita bagaimana? Walil unsa lafafatani wa izarun wa khimarun wa komisun. Kalau untuk wanita, mayit wanita ini 2 helai. 2 helai itu maksudnya tuh tidak ada bentuk baju atau bentuk apapun. 2 helai mulai dari ujung kaki sampai kepala, tentu ya ada sisanya. Kalau tidak ada sisanya nanti tidak bisa diikat. Kemudian ditambah izarun. Izarun ya kalau kita itu sekarang sarung ya. Sarung berarti mulai pusar sampai lutut. Wa khimarun, dan dibuatkan kerudung. Ya tentu kerudungnya itu ya kerudung tidak seperti jilbab itu tidak dijahit dan seterusnya, tidak. Tentu dikerudungkan gitu loh. Dilipat terus dikerudungkan. Wa komisun, dan baju. Berarti kalau wanita ini idealnya atau sempurnanya adalah 2 helai yang panjang, lalu dibuatkan kerudung. Maksudnya kerudung itu dibuat kerudungan, kemudian yang nomor 2 itu dibuat sarungan, dan yang nomor 3 itu adalah dibuat baju. Berarti berapa itu? 5. Ini 5. Dan semuanya ini kalau bisa ini dengan memakai wangi-wangian yang enak, jangan yang murahan. Yang murah guys Pak, nanti dikasih hanya kapur barus, atau kalau di sekitar kita itu kalau sudah pakaian itu belinya itu beli paketan itu minyaknya itu minyak apa itu namanya duyung, mata duyung. Nah, ini
cepat hilang karena itu banyak apa itu namanya alkoholnya. Alkohol itu apa ya? Yang agak dingin sehingga itu cepat hilang. Ya minimal itu dibelikan minyak yang minyaknya itu minyak oles saja, itu tidak mudah hilang. Tapi kalau minyaknya itu minyak seperti duyung itu kan banyak alkoholnya, ini cepat hilang. Wasunatu ayu doa ala manafidil mayiti wa a'dha'i sujudi. Nah, setelah dibungkus, setelah dikafani, ini disunahkan anggota tubuh yang apa itu namanya, yang ada jalan terus atau yang ada lubang seperti telinga, hidung, kemudian dubur dan kubul, ini dikasih apa itu namanya, kapas. Tujuannya apa? Kalau nanti ada kotoran suatu saat, ini kotoran ini diserap oleh kapas. Jadi kutenun wa sunnatu ayyudu ala manafidil mayyiti wa a'dha'i sujudihi kutenun. Kemudian dengkulnya, kakinya, tangannya, dan batuknya ini dikasih kapas. Ini hanya sunnah, tidak wajib. Tapi yang umum itu biasanya adalah lubangan-lubangan seperti telinga, hidung, mulut, dan kubul tubuh. Wa ayyurasha ala jasadihi wa ala kulli tobaqatin min tobaqatil kafni wa alal hudni hanutun. Dan disunahkan lagi setiap lapis atau setiap helai kain kafan itu, baik yang berupa lembaran atau yang berupa baju, yang berupa sarung atau yang berupa kerudung imamah, itu dikasih, kalau di sini hanut itu ya serbuk yang wangi. Tapi kalau kita praktisnya adalah memakai wangi-wangian. Kalau kapur baru itu kadang-kadang itu gelusnya itu tidak halus sehingga kasar pun nanti kalau mayat itu terasa. Jadi kasihan malahan kalau kapur bagus gelusnya itu tidak halus. Makanya ya kapur bagus monggo, tapi yang halus, jangan sampai yang kasar. Jadi kesimpulannya itu setiap kain, setiap helai kain itu dikasih wangi-wangian. Wa yudhu'a ma'al hanuti kafurun. Ini kembali lagi. Kalau sekarang itu sebenarnya tuh kapur baru itu, kalau ini zaman sekarang tuh bahasanya itu wanginya tuh wangi terlalu menyengat. Untuk menghindari hewan-hewan serangga seperti semut dan seterusnya. Ini kalau kapur barus. Tapi yang penting itu adalah minyak wangi. Wa an tushadda al-yahu bi khirqatin wa yushaddal kafanu bi shidatin wa tuhalus shidatu anhu fil qabri. Dan ketika sudah selesai membungkus, ya, maka kedua pantatnya itu, kalau di sini itu pantat itu bokong, itu diikat. Dalam arti diikat itu kalau bisa, ini kebiasaan saya kalau merawat orang meninggal dunia, ini saya buatkan semacam apa istilahnya itu, semacam pempes, tapi pempes itu juga dari kain kafan. Kain kafan ada talinya, atau talinya langsung kantil dari kain itu tadi, kemudian dikasih kapas-kapas, lalu diberi kain lagi, kemudian kita istilahnya kita tangkepkan, kemudian kita ikat dengan tali yang masih kantil atau masih lekat di kain tadi. Ya semacam pempes lah, tapi pempes buatan sendiri. Makanya di sini tuh wa ayyushadda,
Jadi pantatnya itu diikat, dalam arti diikat itu atau biar kotorannya itu tidak keluar. Kemudian wa yusaddal kafanu, kemudian seluruh kafan itu berarti jumlahnya itu ada 5. Sebenarnya 4 atau 6 ya nggak apa-apa, cuman sunnahnya itu ganjil dan ideal ganjilnya itu 5. Mulai dari ujung kaki diikat, kepala dulu ya, ujung kepala, atas kepala diikat, lalu di bawahnya lagi. Bawahnya itu bukan leher, nanti kalau leher itu agak sulit kalau membuka, yaitu pas di dada atau tangan itu, karena tangan itu kan disedekapkan, itu kan istilahnya itu muncul sehingga itu diikat. Kemudian bawahnya lagi yaitu sekitar bawah pusar, lalu bawahnya lagi itu yaitu apa itu namanya tangan, dengkul itu apa, lutut, dan yang terakhir itu adalah kaki, bawah kaki itu diikat. Dan ikatnya itu harus mengertinya itu apa, harus di arah kirinya mayit, karena arah kirinya itu nanti kan di atas ya, jadi ikatannya itu di atas. Karena apa, kalau nanti tidak di arah kiri dikubur itu nanti yang melepas ikatan-ikatan tali itu kesukaran. Kalau nanti di kiri kan posisinya ikatannya itu di atas sehingga memudahkan untuk melepas. Waktu halus syidatu, dan kemudian ikatan-ikatan itu kalau mayit sudah masuk dalam kubur semuanya itu dilepas. Waktu halus syidatu anhu fil qabri, semuanya dilepas. Karena nanti tidak dilepas, ya ini kejadiannya itu nyata, kalau tidak dilepas itu ya nanti yang mengubur di dalam itu suatu saat didatangi, dan entah dalam mimpi entah dalam dunia nyata, ya aku piye kok ora di, saya itu gimana kok tidak akan melepas sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bergerak sama sekali. Jadi ini apa itu namanya, setelah dikubur semuanya ikatan itu harus dilepas, jangan sampai ada yang tersisa. Jadi waktu halus syada itu anu fil qabri wala yuhalus syada itu anil mayiti. Jadi kalau apa itu namanya kalau yang ikatan-ikatan bokong tadi, yaitu yang saya contohkan seperti kita membuat pampers, itu tidak perlu dilepas. Jadi karena apa? Ya karena likaro hati bakoi makudin ma'ufi kobrihi. Ya karena bokong itu biar apa itu namanya, biar nyaman. Kalau di sini itu redaksinya itu bakong. Jadi biar istilahnya itu biar mapan gitu loh. Bokongnya itu atau pantatnya itu biar mapan. Itu tidak peduli entah laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, itu posisinya itu sama. Jadi pampers yang kita ikatkan tepat di bokong atau di pantat itu jangan dilepas. Biar tujuannya itu kotoran itu tidak keluar. Kemudian rukun atau kewajiban kita terhadap mayit yang nomor 3 yaitu mensolati, wassolatu alaihi laisa fiha ruku'un wala sujudun wa arkanuha. Nah, mensolati ini apa itu namanya, kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal, yang nomor 3 yaitu mensolati. Nah, mensolati, sholat mayit itu tidak ada yang namanya rukuk, tidak ada yang namanya sujud. Ini entah orang pinter maupun tidak sama saja. Dulu itu waktu ada kejadian nyata di era Pak Soeharto dan Bu Pintu melaksanakan ibadah haji, Amirul Hajnya itu dulu kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu sebelum Pak Fuad Hasan. Itu saya lupa, entah, pokoknya Menteri Pendidikan itu sebagai Amirul Haj. Suatu ketika
itu ada jamaah haji yang meninggal dunia di sana. Dan yang memimpin sholat itu ya karena dia itu Amirul Hajj, dianggapnya itu ilmu agamanya itu mumpuni dan tahu. Dan disuruh ngimami sholat mayit itu ada ruku dan ada sujud. Ya ini sangat dulu saya waktu masih ingat itu. Belum ada TV swasta kelihatannya itu belum ada. Ya mungkin menjelang tahun 90-an. Itu di era ketika Pak Soeharto sama Putin melaksanakan ibadah haji itu Amirul Hajj. Ya walaupun sekarang itu Menteri Agama, kalau dulu itu kalau nggak keliru ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum Pak Fuad Hasan, saya masih ingat kalau Pak Fuad Hasan ini sebelumnya itu saya tidak ingat namanya. Yang jelas itu nyata. Jadi mensolati mayit atau sholat jenazah itu sebenarnya tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Dia melakukan itu ada sujud, ada rukuk. Ini sangat keliru dan itu tentu tidak sah. Ini warkanuha, sedangkan rukun-rukunnya sholat jenazah, ya rukun-rukunnya sholat jenazah itu banyak sekali. Ya, banyak sekali itu ada berapa? Kalau tidak keliru rukunnya itu ada yang pertama, ini saya langsung bacakan saja. Rukunnya yang pertama itu ada 7. Yang pertama yaitu membaca takbir 4 kali. Misalkan 5 kali ya sah. Tapi wajibnya fardunya sholat jenazah itu adalah membaca takbir 4 kali. Kemudian yang nomor 2 itu niat. Niatnya itu apa? Usolli ala hadhil mayyitati atau ala hadhil janazati boleh. Kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyiti juga boleh. Arba takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allah. Niat mensolati jenazah ini dengan 4 takbir fardhu kifayah makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Nah yang kedua itu niatnya itu. Jadi misalkan niatnya itu begini. Niatnya saya niat sholat mengikuti imam, itu juga boleh. Jadi tidak harus saya niat mensolati mayit ini tidak apa-apa, tapi saya niat sholat mensolati orang yang disolati imam itu boleh. Tidak harus hadhil janazati. Nah, niat ini adalah ketika kita mengucapkan takbir yang pertama Allahu Akbar, lalu membaca Fatihah. Nah, Fatihah ini rukun yang nomor 3. Yang nomor 3 itu berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Dan ini tidak mampu berdiri, ya mungkin karena sakit dan seterusnya, ini boleh duduk. Dan mengapa harus berdiri? Karena sholat jenazah ini rukunnya adalah fardu. Maka bagi yang bisa berdiri wajib berdiri. Kalau misalkan mensolati mayit hanya 2 orang, kok padahal dia mampu untuk berdiri, kok dia itu duduk, maka sholatnya itu belum gugur, belum sah. Harus berdiri karena sholat mayit ini adalah fardu, hukumnya wajib. Berbeda dengan sholat yang sunnah-sunnah, itu boleh sambil duduk, itu boleh. Tapi kalau mensolati mayit ini wajib. Ini makanya menjadi rukun. Rukun yang nomor 3 adalah berdiri. Kemudian yang nomor 4, setelah membaca takbir yang pertama Allahu Akbar, baru membaca Fatihah. Kalau tidak bisa membaca Fatihah, au badalah, gantinya Fatihah ya apa saja boleh, yang penting 7 ayat.
ayat. Misalkan bisanya itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti 4 rakaat 4 ayat berarti dia itu membaca 2 kali. Jadi misalkan nggak bisa baca Fatihah, yang mungkin karena belum belajar, karena mungkin Islamnya baru, ya maka boleh mengganti Fatihah itu dengan 7 ayat yang lain yang dia itu bisa. Misalkan dia itu bisanya hanya Bismillahirrahmanirrahim, ya baca 7 kali Bismillahirrahmanirrahim karena sudah terbiasa doa sebelum makan. Nah sekarang kalau bisanya Alhamdulillahirrabbilalamin, ya boleh Alhamdulillahirrabbilalamin 7 kali, yang penting 7 sebagai gantinya Fatihah, karena Fatihah itu 7 ayat. Dan disunahkan wa yusannu isruha walau lailan. Salat jenazah itu walaupun malam itu sunahnya itu tetap isra. Isra itu apa? Atau bacanya tidak keras. Yang mendengar hanya diri kita sendiri walaupun malam. Tapi kalau sholat fardu itu kan kalau malam, maghrib, isya dan subuh itu kan sunahnya itu jahar, keras suaranya mendengar. Tapi kalau sholat jenazah itu justru sholatnya ini baik malam maupun siang adalah isra. Isra itu tidak didengarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu tadi bacaan Fatihah itu adalah rukun yang nomor 4. Nah setelah itu takbir lagi Allahu Akbar. Ini sudah dihitung tadi 1, takbir 4 kali itu sudah dihitung 1. Setelah takbir yang nomor 2, yang nomor 5 rukunnya yaitu wal khamisatu as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada takbirati saniyati. Kemudian rukun yang nomor 5 yaitu membaca sholawat nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sebenarnya kalau panjangnya itu ya disunahkan begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah cukup. Lalu takbir lagi Allahu Akbar. Setelah takbir yang nomor 3 wasadi 1 ad-du'a ulil mayyit, rukun yang nomor 6 yaitu mendoakan mayit, khusus mayit. Doanya apa? Ya banyak sekali. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa adkhil jannata ma'ahu wa a'idhu min kaidi syaitan wa adzabil qabri wa adzabin nar. Yang penting itu mendoakan mayit. Semoga dosa-dosanya diampuni, dimasukkan surga, jadikanlah kuburnya pertamanan surga dan seterusnya. Yang penting mendoakan mayit. Itu setelah takbir yang nomor 3. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Ini sebenarnya terus salam. Jadi rukun yang nomor 7 setelah takbir yang nomor 4 yaitu salam yang pertama. Tapi biasanya misalkan takbir yang nomor 4 mendoakan mayit lagi kemudian salam, itu juga enggak masalah. Tapi sebenarnya setelah Allahu Akbar takbir yang nomor 4 itu mendoakan mayit, mau panjang monggo, mau pendek monggo, yang penting mendoakan mayit. Semoga dosanya diampuni, dimasukkan surga dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7 ya setelah takbir yang nomor 4 Allahu Akbar baru Assalamualaikum warahmatullah. Tapi sebenarnya salam dalam mensolati mayit itu seperti
salamnya sholat fardu. Jadi kasa ini sholawati fi kaifiyatiha wujuban wa nadban. Ya, sebenarnya misalkan setelah takbir yang nomor 4 assalamualaikum tidak ditambah wa barakatuh itu sah. Ditambah wa barakatuh fasunatun di sini tuh hanya sunnah, itu pun menurut Ibnu Hajar. Ya, itu menurut Ibnu Hajar ditambah wa barakatuh. Tapi karena itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan di sekitar kita, sehingga itu kalau sholat jenazah pada imamnya tuh mengerti misalkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini nanti dirasani, padahal saya rasanya nggak ngerti wong kaifiyahnya, cara-cara salam dalam mensolati mayit itu seperti salam ketika kita sholat fardu atau sholat sunnah yang lain, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Soal ditambah wa barakatuh itu hukumnya sunnah dan itu menurut Ibnu Hajar. Semoga bermanfaat duanya untuk yang panjang untuk minggu depan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kita, keberkahan umur kita, dan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang yang barokah. Al-Fatihah.